Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas suatu materi tentang emulsi. Ya, emulsi ini merupakan salah satu subpokok bahasan yang kita akan bahas dalam mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan semi solid dan cair. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mempelajari ini atau tahu, atau mungkin kalian sudah sering sekali menggunakan ya atau mendapati sediaan emulsi ini. Oke, bagaimana dasar teori dari emulsi ini dan apa saja sih yang harus diperhatikan serta manfaat dan juga kelebihan dan kekurangannya tentunya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai agar kita bisa mengerti dan memahami tentang emulsi ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan loncengnya, like video ini kalau kalian menyukainya, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita ke materi. Ya, sebelum masuk ke emulsi, kita harus mengerti dulu sistem dari koloid. Yang kalian mungkin sudah pernah mempelajari dari farmasi fisik tentunya ya. Iya, sistem koloid yang partikel terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama zat cair gitu ya. Jadi dalam kelarutan kemarin kita bahas ada true solution atau larutan yang benar-benar larutan sejati gitu ya, dan yang satunya adalah sistem koloid. Iya, jadi sistem koloidal itu atau dispersi koloidal adalah dua cairan yang tidak saling bercampur, tetapi kita nanti bisa dispersikan secara merata atau sempurna. Ya, jadi bukan seperti tukang bakso atau tukang soto kemarin ya, walaupun tidak bercampur, diaduk jadi satu, dimakan rasanya tetap enak, rasa soto atau baksonya gitu ya. Tetapi kalau disediakan farmasi kita tidak boleh seperti itu gitu. Kalau zat aktifnya cuma larut sama minyak, sedangkan harus dibawa dengan air yang sifatnya polar ya, karena tubuh kita nanti absorpsinya, kelarutannya dan absorpsinya adalah polar. Maka dari itu kita memodifikasi agar zat aktif yang berupa nonpolar atau minyak ini bisa dilarutkan dan juga diabsorpsi di dalam tubuh gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari koloid. Sedangkan definisi dari emulsi ini banyak sekali ya. Kalau dari Alexander mengatakan emulsi adalah suatu dispersi yang sangat halus dari suatu cairan ke dalam suatu cairan yang lain. Kalau Clayton, emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cair, yang satu terdispersi dalam yang lain sebagai globul atau butir-butir kecil. Ya, harus diingat ya, kata-kata globul atau butir-butir kecil ini nanti ke belakangnya kita akan sering menggunakan kata globul kalau di sistem emulsi ya. Lalu McBain mengatakan bahwa emulsi adalah suatu tetes-tetes kecil cairan yang terdispersi dalam cairan yang lain dan dapat dilihat di bawah mikroskop. Kalau dalam bidang farmasi diartikan sebagai campuran dua cairan yang dalam keadaan normal tidak dapat bercampur, yaitu fase air dan fase minyak, dengan pertolongan suatu bahan penolong yang kita sebut sebagai emulgator. Nah, emulgator di sini kalau di farmasi fisik mungkin kita menyebutnya adalah surfaktan. Iya, jadi kalau minyak dengan air tidak bisa bersatu, jangan dipaksakan, itu agak salah juga ya. Kita tidak paksakan, tetapi kita upayakan agar mereka bisa saling terdispersi gitu ya, sehingga menjadi suatu sistem emulsi yang baik. Ya, lalu keuntungannya yang pertama dari emulsi yaitu dapat menutupi bau dan rasa dari obat, contohnya castor oil, cod liver oil, dan lain-lain.
Ya, untuk bahan aktif atau zat aktif yang bersifat minyak itu kadang sukar ditelan ya, karena yang pertama rasa dan baunya mungkin dari hot liver oil dan lain-lain gitu ya, yang agak amis gitu ya teman-teman. Lalu juga konsistensi minyak yang cukup tinggi ya, viskositasnya cukup tinggi sehingga sukar ditelan juga. Nah, ini nanti kita buat dalam bentuk sediaan emulsi supaya lebih bisa diterima oleh pasien. Lalu yang kedua dapat digunakan prolong release atau sustain release action. Ya, jadi kita bisa memodifikasi pelepasannya untuk penggunaan jangka panjang atau efek yang diperlama gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa tambahkan polimer dan lain-lain. Ya, lalu selanjutnya, nah ini bahasa Jawa ya teman-teman. Ya, nutrisi yang esensial contohnya seperti karbohidrat, lalu lemak, vitamin itu bisa diemulsifikasikan gitu ya, dan bisa dihantarkan ke ya pasien secara steril intravena emulsion. Ya, jadi bisa juga digunakan sebagai penghantar sediaan intravena. Lalu emulsi bisa melindungi zat aktif atau drugs ya dari oksidasi maupun hidrolisis gitu. Jadi bisa melindungi dari oksidasi maupun hidrolisis kalau mungkin seandainya kita menggunakan bentuk sediaan yang lain gitu teman-teman. Ya, lalu intravena emulsi bisa digunakan untuk membantu diagnosa ya, dengan cara membuat media atau hasil foto ronsen contohnya itu menjadi lebih kontras atau berwarna. Yaitu biasanya kita gunakan nanti untuk kasus mungkin kanker usus ya. Nah, nanti kita bisa gunakan itu. Ya, lalu juga bisa digunakan secara luas untuk dasar dari pembuatan lotion, krim, liniment, dan lain-lain. Nah, itulah keuntungan dari sediaan emulsi. Lalu persyaratan pembuatan emulsi, nah ini adalah tantangan yang harus kita hadapi kalau kita membuat emulsi ya. Mungkin kita sebagai farmasis atau formulator, biasanya R&D kalau di industri. Yang pertama harus stabil dan homogen secara fisika dan kimia. Ya, jadi stabil itu tidak mudah rusak, tidak mudah memisah gitu ya fasenya antara minyak dengan air gitu ya. Lalu fase dalam mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dan sama besar untuk mendekati ukuran partikel koloid. Iya, jadi globul atau butiran-butiran kecil itu nanti yang ada di dalam sistem emulsi ukurannya harus lebih kecil atau sama besar atau mendekati gitu ya dari partikel koloid, tentunya sangat kecil ya teman-teman. Lalu tidak terjadi creaming atau cracking. Ya, nanti cracking atau creaming itu seperti apa kita bahas di belakang ya. Creaming atau cracking itu salah satu permasalahan kalau kita membuat sediaan emulsi. Lalu dan terakhir, rasa, bau, warna harus menarik. Iya, karena biasanya untuk multivitamin anak-anak ya, minyak-minyakan itu, makanya rasa, bau, dan warnanya harus menarik. Ya, tentunya untuk menambah acceptable ya, atau penerimaan pasien. Ya, lalu aplikasinya untuk farmaseutika yang pertama bisa untuk oral administration atau sistem penghantaran oral ya. Contohnya untuk minyak, vitamin, nutrisi gitu ya, dan juga diagnostic agent tadi. Itu lebih khususnya nanti bertipe O per W gitu ya, atau oil in water. Ya, jadi garis miring itu kita bacanya in gitu ya. Lalu bisa juga kita gunakan sebagai penghantar untuk sediaan topikal gitu ya,
contohnya lotion, krim, dan lain-lain. Lalu untuk sediaan parenteral formulasi ya, untuk sediaan formulasi parenteral contohnya tadi ya seperti untuk obat injeksi, intramuskular, dan lain-lain gitu ya. Yaitu bisa untuk oil in water atau water in oil. Lalu oil in water biasanya digunakan untuk sistem penghantaran yang lebih luas gitu ya, atau lebih umum. Sedangkan water in oil biasanya untuk intramuskular atau subkutan, untuk untuk injeksi gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menghantarkan atau targeting obat gitu ya, seperti tadi control atau release formulation, bisa sustained release ataupun prolonged action. Ya, lalu bisa juga untuk meningkatkan gastrointestinal absorption dari emulsifikasi dari zat aktifnya itu ya. Ya, nanti kita mungkin lebih ke expertnya lagi ya, ke next levelnya kita akan mempelajari tentang mikroemulsi ataupun nano emulsi yang dia bisa self emulsifikasi di dalam tubuh gitu ya, lebih mudah lagi untuk absorption di gastrointestinal tentunya. Ya, lalu untuk proses kemoterapi kanker ya, sebagai pembawa untuk prolonged drug release gitu ya, ketika disuntikan ke dalam intramuskular atau intratumoral. Lalu komponen dasar emulsi ada 3 ya teman-teman, yang paling umum atau utama yang pasti ada dalam sediaan emulsi. Yang pertama adalah fase disperse atau biasa disebut fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain, atau disebut dengan fase internal. Lalu yang kedua ada fase continue, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari emulsi tersebut, atau sering disebut dengan fase eksternal. Lalu yang ketiga ada emulgator, yaitu bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Iya teman-teman, jadi fase disperse atau fase discontinue itu yang kecil-kecil nanti ya, yang bentuk globul. Kalau fase continue itu pembawanya atau mungkin pelarutnya, atau bisa kita sebut fase eksternal gitu ya. Lalu kalau emulgator adalah macomblang antara keduanya ya, jadi biar keduanya bisa saling bercampur. Lalu untuk tipe emulsi ada beberapa ya. Yang pertama tipe oil in water atau minyak dalam air. Lalu yang kedua tipe WO atau water in oil atau air dalam minyak. Lalu yang ketiga ada water in water. Lalu selanjutnya ada tipe oil in oil yang nanti kita sebutnya emulsi multiple atau sistem emulsi ganda ya. Lalu yang perkembangan sekarang ini sudah ke mikroemulsi dan juga nano emulsi. Nah ini saya coba jelaskan yang mendasar sekali ya, yang tentunya banyak dalam pasar obat-obatan di Indonesia ya, khususnya emulsi. Yang pertama ada tipe oil in water atau minyak dalam air. Terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Ya, jadi minyak itu yang butiran-butiran kecil yang di dalam, air sebagai pembawa gitu ya. Lalu ada water in oil atau air dalam minyak. Terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternalnya. Nah, ini terbaliknya ya. Yaitu air yang kecil-kecil menyebar di dalam basisnya atau pelarutnya, yaitu minyak. Ya, nanti emulsi tipe water in oil atau oil water tergantung pada, yang pertama bisa dari kelarutan emulgator ya. Kalau kita menggunakan emulgator yang larut air, tentunya nanti kita menghasilkan emulsi tipe minyak dalam air. Kalau emulgator yang kita gunakan lebih condong ke larut minyak gitu ya, berarti nanti kita akan menghasilkan emulsi tipe air dalam minyak.
tapi nanti bisa juga kita modifikasi gitu ya. Jadi tapi untuk pada umumnya nanti larutan emulgator ya seperti itu gitu ya teman-teman. Oh ya, nanti untuk emulgator kita punya dua ya dalam satu formula, yaitu yang larut minyak dan yang satunya larut air. Nanti tergantung siapa yang lebih menang gitu ya, nanti akan menentukan hasil dari emulsi kalian. Ya, yang pertama kita bahas yaitu tipe oil in water atau minyak dalam air teman-teman. Emulsi ini dispersinya adalah yang terdispersi adalah minyak dan air sebagai medium pendispersinya atau pelarutnya gitu ya, atau pembawanya. Emulsi ini lebih sering digunakan ya untuk internal atau oral. Lalu bisa menyamarkan rasa ya yang pahit gitu ya, karena bisa tertutupi oleh emulsifikasi. Ya, contohnya biasa digunakan untuk basis atau dasar dari pembuatan krim, lotion atau liniment teman-teman. Nah, ini adalah oil in water atau minyak di dalam air. Ya, ini paling umum digunakan ya sistem ini untuk sediaan farmasi khususnya emulsi teman-teman. Jadi kalau kita mungkin kita survei ya yang ada di pasaran, ya lebih banyak yang tipe oil in water. Nah, ini dimana adalah droplet atau butiran atau globul kecil ya, dimana ini adalah minyak, lalu pembawanya adalah air gitu ya. Ini kalau contohnya kita lihat dalam mikroskop gitu ya. Lalu zat aktifnya di mana? Zat aktif bersifat minyak atau nonpolar akan terlarut dalam oil dropletnya teman-teman. Lalu untuk tipe water in oil ini sebaliknya ya, berarti fase luarnya atau fase eksternalnya adalah minyak gitu ya, dan oil sebagai fase internalnya. Ya, ini biasanya digunakan seperti krim atau lotion ya, untuk untuk membuat kulit ya kelihatan lembab gitu ya teman-teman. Biasanya untuk kosmetika ya, karena dia bisa melapisi kulit dan mencegah evaporasi gitu ya, jadi kelihatan lembab kulitnya. Lalu biasanya digunakan sebagai cleansing cream gitu ya, atau krim pembersih. Jadi kalau kalian mungkin pernah tahu suatu produk yang dari mana ya, dari Unilever mungkin, yang warnanya hijau, ada tulisannya cleansing ya, oil cleansing. Nah, itu tipenya adalah water in oil teman-teman. Ya, di sini contohkan adalah hot cream gitu ya. Nah, ini adalah sistem kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, dimana oil adalah pembawanya, medium dispernya, sedangkan water adalah globulnya atau fase internalnya ya teman-teman. Bagaimana sampai di sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau ada, nanti teman-teman langsung saja tulis pada kolom komentar ya, ataupun nanti kalau kalian ingin menambahkan teori lagi gitu ya, nanti bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah. Nah, ini contoh dari tipe minyak dalam air atau oil in water ya. Contohnya adalah susu, mayones, santan, lalu ada salad, latex, es krim, lotion, dan cat. Bukan cat atau kucing ya, itu cat ya teman-teman. Lalu untuk tipe aliran minyak dalam air, air dalam minyak ya. Contohnya ada mentega, coklat batangan, margarin, selai kacang, lipstik, krim, ataupun sabun padat.
Nah ini water in oil atau air dalam minyak, sehingga kulit kalau digunakan untuk topikal kulit terasa lembab gitu ya, makanya cocok untuk lipstick. Ya, jadi nanti kalau kalian pakai lipstick gitu ya, merona warna merah, lalu ditanyain sama orang gitu ya, kok bisa menempel lama di bibir dan juga kelihatannya basah gitu, kenapa gitu ya? Karena nanti kalian bisa jawab karena iya, tipenya adalah water in oil. Ya, karena minyak dibanding dengan air itu minyak konsistensinya atau viskositasnya lebih tinggi ya, jadi lebih menempel pada kulit gitu ya. Ya, tapi kalau kalian mau buat emulsi tipe W per O untuk pelembab muka ya harus diperhatikan juga ya teman-teman, karena biasanya yang viskositas tinggi itu akan memberi rasa kaku gitu ya, jadi nanti ekspresi mukanya bisa datar saja kalau kalian pakai ini semuanya gitu ya. Jadi nanti harus diperhatikan juga konsistensi dari emulsi kalian gitu ya. Ya, lalu ini adalah beberapa teori terjadinya emulsi. Yang pertama ada teori tegangan permukaan atau surface tension theory, lalu ada teori oriented weight, lalu ada teori interfacial film atau plastik film, dan yang keempat ada teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap. Yang pertama teori tegangan permukaan. Ya, untuk teori tegangan permukaan ini mungkin kalian juga sudah dapat di mata kuliah farmasi fisik dulu ya. Di sini saya juga cuma merefresh saja ya teman-teman, yaitu daya kohesi atau tarik menarik molekul yang sejenis. Setiap zat tidak selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair atau bidang batas antara air dan udara akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Lalu tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Dan penambahan emulgator akan menurunkan atau bisa juga langsung menghilangkan tegangan yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyebabkan mudah bercampurnya kedua zat tersebut gitu ya. Ya, jadi kalau kamu air terus ada cewek incaranmu adalah minyak gitu ya, lalu kamu minta tolong emulgator atau macomblang yang sebelumnya kalian terbatasi oleh jarak gitu ya, karena mungkin tidak berani untuk PDKT, lalu dibantu sama macomblang atau emulgator sehingga kalian bisa saling berdekatan gitu ya, sehingga batasnya hilang. Itu seperti teori tegangan permukaan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada teori integrated weight. Setiap molekul emulgator dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok hidrofilik dan yang kedua ada kelompok lipofilik. Tentunya kalian sudah tahu ya, hidrofilik adalah hidrofilik itu larut atau suka air. Kalau lipofilik larut atau suka minyak. Lalu masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Dengan demikian seolah-olah emulgator tersebut merupakan tali pengikat antara air dengan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu keseimbangan dalam setiap jenis emulgator. Nah, itu adalah teori oriented weight gitu ya. Ya, jadi dia tidak menghilangkan tegangan permukaan seperti tadi ya teman-teman, tapi emulgatornya ini tangannya kuat gitu ya. Yang satu pegang atau mengikat air, yang satu memegang minyak gitu ya. Dan nanti air akan dilarutkan dalam air dan minyak dilarutkan dalam minyak, yang kita kenal dengan like dissolve like ya. Nah, untuk teori oriented weight ini nanti kita mengenal adanya HLB atau hydrophilic lipophilic balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dan kelompok lipofil.
Semakin besar harga HLB, berarti semakin banyak kelompok yang suka pada air, sehingga emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air, dan demikian pula sebaliknya. Ya, jadi nanti di rentang nilai HLB itu ya teman-teman, ada dua ya. Kalau dia tinggi atau besar, berarti larut air. Kalau yang rendah atau kecil, dia nanti larut ke minyak. Ya, tentunya ini juga kita sudah bahas ya di bab tegangan antarmuka, ada di farmasi fisik ya teman-teman. Ya, ini ada contoh dari penggolongan harga HLB ya. Mungkin nanti ada perbedaan sedikit mungkin dari jurnal atau buku yang kalian gunakan, buku acuan kalian yang berbeda gitu ya, tapi secara garis besar pasti sama gitu ya. Ada nilai HLB 1 sampai 3, 4 sampai 6 gitu ya. Dimana 4 sampai 6 emulgator tipe water in oil gitu ya. Jadi oilnya fase eksternal, oilnya yang menang gitu ya. Oilnya yang banyak dibanding air. Maka dari itu HLB yang rendah akan cenderung larut minyak. Kalau 7 sampai 9 kita bisa gunakan sebagai Yantic aging gitu ya, atau humectant gitu. Kalau 8 sampai 18 itu emulgator tipe oil in water, atau lebih condong ke larut air gitu ya. Kalau 13 sampai 15 bisa gunakan sebagai deterjen, dari 15 sampai 18 bisa digunakan sebagai solubilizing agent. Ya, nanti mungkin kalian bisa refresh lagi tentang cara menghitung HLB teman-teman ya, karena juga penting nanti untuk kita membuat suatu formula persediaan emulsi di sini. Jadi nanti kalian bisa cross back lagi ke materi tegangan permukaan di farmasi fisik. Yang ketiga ada teori interfasial film atau plastik film, di mana emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispersion. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk penggabungan menjadi terhalang, sehingga fase disperse menjadi stabil. Jadi globul-globul tadi dibungkus dengan lapisan film gitu ya, sehingga nanti mereka saling tolak-menolak sehingga tidak mudah untuk jatuh ke bawah atau mengendap gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk teori lapisan film ini juga memiliki atau membutuhkan sangat penting peranannya emulgator ya. Nah, syarat emulgator yang bisa memberikan stabilitas maksimal kepada emulsi, yang pertama harus dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak, lalu jumlahnya cukup untuk menutupi semua permukaan partikel fase dispernya atau globulnya, lalu dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Ya, kalau tidak dilapisi film juga nanti mereka bisa bergabung menjadi satu ya. Kalau bergabung jadi satu, menjadi besar globulnya, otomatis nanti mudah untuk mengendap gitu ya teman-teman. Hal yang keempat ada teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian seolah-olah setiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang berlawanan. Lalu benteng tersebut akan menolak setiap usaha partikel dari minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar, karena susunan atau muatannya sama ya. Ya, karena kalau kelistrikan muatan sama, lalu kayak magnet itu juga akan saling tolak menolak gitu ya. Makanya kalau kalian laki-laki dengan laki-laki pasti saling tolak menolak gitu ya, jangan saling bersatu gitu ya, bahaya nanti. Maka dengan demikian antara sesama partikel akan tolak menolak sehingga emulsi akan menjadi lebih stabil.
Nah, penyebab terjadinya muatan listrik ini ada beberapa. Yang pertama, karena terjadi ionisasi dari molekul pada permukaan partikel. Lalu yang kedua, terjadi absorpsi ion oleh partikel dari cairan di sekitarnya. Dan yang ketiga, terjadi gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Ya, jadi awas kalau adanya gesekan nanti bisa mengakibatkan munculnya muatan listrik. Apalagi kalau kulit dengan kulit nanti keluar listrik, gitu ya teman-teman. Lalu selain tadi ada juga nanti sistem mikro emosi, bahkan sampai sekarang sudah nano emosi. Kalau yang di depan tadi yang kita pelajari bersama-sama itu merupakan sistem dari makro emosi. Ya, ini ada perbedaan nanti antara makro emosi dan mikro ya. Di sini mikro dikatakan itu nanti ukurannya bisa mikrometer, ada bisa sampai nanometer ya teman-teman. Yang pertama, kalau makro emosi tampak berwarna opek atau keruh, tapi kalau mikro emosi transparan, bahkan hampir bening seperti air putih atau aqueous ya teman-teman. Lalu kalau makro emosi kurang stabil, sedangkan mikro emosi lebih stabil. Kenapa? Iya, karena ukuran globunya mikro sampai nano, sangat kecil, sehingga luas permukaannya semakin besar gitu ya. Dan yang kontak dengan air atau fase eksternalnya juga semakin besar gitu ya, sehingga dia tidak mudah mengendap ya, jadi melayang terus gitu ya. Kalau makro emosi contohnya susu sapi, santan kelapa, latex, kuning telur, dan sebagian besar dari sediaan emosi yang ada di pasaran teman-teman gitu ya. Kalau mikro emosi atau nano emosi nanti insya Allah kita akan lebih dalami lagi di video selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya metode untuk membedakan antara emosi oil in water atau water in oil gitu ya. Ya, jadi kalian bisa juga membedakan nanti tipe emosi berdasarkan yang pertama penampakan visual. Emosi tipe minyak dalam air biasanya berwarna putih agak creamy. Sedangkan kalau emosi air dalam minyak berwarna lebih gelap karena menunjukkan tekstur minyak. Karena minyak itu lebih berwarna ya, sedangkan kalau air kan biasanya putih gitu ya. Biasanya minyak agak berwarna kuning gitu ya. Jadi kelihatan lebih gelap. Kalau lebih gelap berarti minyaknya banyak, berarti minyaknya yang fase eksternal, airnya yang fase internal. Yang kedua ada metode dilusi, yaitu meneteskan emulsi dalam permukaan air dan minyak. Kalau emulsi tipe oil in water akan menyebar sempurna gitu ya. Tetapi jika emulsi water in oil, jika tidak terjadi perubahan dan tetesan emulsi tadi mengapung di permukaan air. Nah, ini kalau kita seandainya menuangkan emulsi ke dalam air ya teman-teman. Kalau dia bisa menyebar sempurna berarti itu oil in water. Lalu yang ketiga ada metode pewarnaan. Dapat digunakan dua jenis zat warna berdasarkan sifat kelarutannya, yaitu yang larut dalam air dan yang larut dalam minyak. Iya, jika yang digunakan zat warna yang larut dalam air, maka emulsi tipe minyak dalam air, jika antara emulsi dan zat warna bisa bercampur dengan merata. Tapi kalau emulsi tipe air dalam minyak, maka emulsi dan zat warna nanti tidak bisa tercampur merata. Lalu begitupun sebaliknya, jika zat warna yang kita gunakan nanti zat warna yang larut dalam minyak, maka emulsi water in oil tentunya dapat bercampur merata gitu ya. Tetapi kalau yang oil in water tidak dapat bercampur merata. Jadi tergantung jenis pewarna yang kita gunakan nanti ya teman-teman untuk menguji. Lalu yang keempat ada metode penyerapan. Bisa digunakan kertas filter yang berdasarkan sifat kapilaritas air yang lebih tinggi daripada minyak, misalnya ya kertas filter dari COCl2.
Lalu benda dengan permukaan yang dapat digunakan dengan mengamati kecepatan alir emulsinya. Lalu jika tetesan emulsi ini tersebar merata gitu ya, berarti emulsi ini bertipe oil in water. Dan jika tidak tersebar merata, maka sebaliknya akan berarti emulsi itu bertipe water in oil gitu ya. Jadi minyak akan menyerap minyak. Kalau minyak kita tuangkan di atas air, tentunya akan mengalir saja gitu ya teman-teman. Lalu yang kelima ada metode konduktivitas. Dengan menggunakan dasar bahwa air memiliki resistensi yang rendah dan konduktivitas yang tinggi, sehingga emulsi bertipe oil in water menunjukkan nilai seperti di atas. Oh ya, untuk ini maksudnya itu untuk emulsi tipe water in oil maka akan menunjukkan nilai resistensi yang tinggi dan konduktivitas yang lebih kecil gitu ya. Ya nanti mungkin di kolom komentar atau apa ya saya cantumkan untuk nilainya. Tetapi kalau tidak nanti kalian tandai saja kalau resistensinya rendah, konduktivitas tinggi, maka emulsinya oil in water gitu ya. Tapi kalau resistensinya yang tinggi, konduktivitasnya yang kecil, maka tipenya water in oil ya teman-teman. Lalu yang keenam ada metode fluoresensi cahaya. Metode ini didasarkan sifat cairan dalam memfluoresensi cahaya. Minyak merupakan cairan yang mampu memfluoresensi cahaya lebih baik dibanding dengan air, sehingga emulsi tipe water in oil ditunjukkan apabila cahaya yang dilalui pada emulsi dapat terfluoresensi dengan jelas. Lalu keterbalikannya, emulsi oil in water juga jika cahaya tidak dapat terfluoresensi dengan jelas. Ya, bahkan kalau kita baca di spektrum gitu ya, di spektrum maka yang memiliki panjang gelombang lebih besar itu adalah yang minyak, karena memang nanti minyak seperti tadi akan lebih berwarna gitu ya, agak berwarna kuning-kuningan gitu ya dibanding dengan aqueous atau air yang hanya bening gitu ya teman-teman. Lalu beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan emulsi, yang pertama ada ya peralatan wajib kita sampai sejak kita semester 1 ya, farmasetika sampai ke belakang nanti pakai mortir dan stamper. Tapi ini kita gunakan untuk emulsi skala kecil ya teman-teman. Lalu yang kedua ada botol, bisa kita gunakan nanti untuk penggojekan. Lalu dengan mixer, yaitu fase disper dihaluskan oleh pisau mixer yang berputar dengan kecepatan tinggi dan fase disper terbentuk kecil, atau ya mixer dengan share gitu ya, mixer dengan pisau atau baling-baling ya teman-teman. Ini biasanya kita gunakan untuk produksi yang lebih besar jumlah batch dalam satu batchnya. Lalu yang keempat dengan homogenizer, yaitu fase disperse dilewatkan dalam celah sempit sehingga partikel mempunyai ukuran yang sama. Ya, alat homogenizer ini juga bisa digunakan di industri ya. Iya, alat ini digunakan untuk membuat emulsi lebih stabil gitu ya, karena ya fase dispernya nanti dilewatkan dalam celah sempit yang tekanannya juga tinggi gitu ya. Lalu ada kondisi vakum juga di sana ya, udaranya, sehingga nanti dihasilkan partikel atau globul yang sama. Ya, lalu untuk metode pembuatan emulsi ada beberapa ya. Yang pertama ada metode gom kering. Disebut juga metode kontinental atau metode 421. 421 itu adalah emulsi dibuat dengan komposisi minyak dengan setengah jumlah volume air dan seperempat jumlah emulgator, sehingga diperoleh perbandingan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Itu contohnya dari metode gom kering ya. Pertama-tama gom didispersikan ke dalam minyak.
Iya, karena gom itu nanti lebih larut dan dapat mengembang di minyak ya. Lalu ditambahkan air sebagian dan diaduk atau digerus dengan cepat dan searah sehingga terbentuk korpus emulsi. Setelah terbentuk korpus emulsi, kemudian sisa air ditambahkan sedikit demi sedikit hingga habis sampai diaduk ya. Korpus emulsi itu dasar emulsi ya, atau ya dasar emulsi sudah terbentuk, lalu tambahkan air untuk mengekannya gitu ya, sambil diaduk tetap akan terbentuk emulsi, tidak memisah teman-teman. Ya, ini mungkin kalian sudah pernah lakukan, bahkan di farmaseutika mungkin juga sudah pernah ya membuat seperti ini. Lalu yang kedua ada metode gom basah, disebut juga sebagai metode Inggris, cocok untuk penyiapan emulsi dengan mucilago atau melarutkan gom sebagai emulgator dan menggunakan perbandingan yang sama 4:1. Metode ini dipilih jika emulgator yang digunakan harus dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu ke dalam air, contohnya metil selulosa, yaitu 1 bagian gom ditambahkan 2 bagian air lalu diaduk, dan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan cepat. Ini adalah metode gom basah. Yang ketiga ada metode botol, disebut juga dengan metode Forbes. Metode ini digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan yang mudah menguap, contohnya minyak atsiri atau minyak ya, dan juga dengan kekentalan yang rendah. Metode ini merupakan variasi dari metode gom kering atau gom basah. Emulsi terutama dibuat dengan penggocokan kuat dan kemudian diencerkan dengan fase luarnya ya. Lalu dalam botol kering, emulgator yang sudah dilarutkan ke 1/4 dari jumlah minyak ya, ditambahkan 2 bagian air lalu dikocok kuat-kuat. Suatu volume air yang sama banyak dengan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Setelah emulsi terutama terbentuk atau korpus emulsi, dapat diencerkan dengan air sampai volume yang tepat gitu ya. Itu adalah metode botol. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama yaitu creaming. Creaming yaitu terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan bisa terdispersi kembali. Tapi kalau sampai coalescence dan cracking, yaitu pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak akan coalescent atau menyatu, sifatnya irreversible atau sudah tidak bisa diperbaiki lagi ya teman-teman. Jadi nanti creaming itu fasenya memisah gitu ya. Kadang nanti minyaknya bisa di atas gitu ya. Jadi minyaknya di atas, terus fase airnya di bawah. Kalau coalescence dan cracking ini seperti tadi ya, partikel-partikel antar globul itu nanti menyatu menjadi lebih besar, lalu mengendap atau sedimentasi ke bawah dan sampai ke caking ya. Caking itu seperti apa ya, mengeras di dasar. Nah itu nanti sulit untuk diperbaiki ya teman-teman. Maka itu kalau mau buat emulsi harus diperhatikan kedua ini ya, creaming, coalescence ataupun cracking. Ya, lalu ini ada contoh emulgator beberapa saja ya, nanti lebih lengkapnya kalian bisa pelajari mungkin dari jurnal atau dari buku yang lain ya. Contohnya ada emulgator yang berasal dari alam dan juga emulgator buatan. Kalau emulgator alam berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu ada jenis dari akasia ya, yaitu gom Arab, taragakan, agar-agar atau kondrus. Kalau dari hewani bisa gelatin, kuning telur, kasein, dan adeks lamin. Nah dari sini kalian sudah tahu kan kenapa kalau kita buat adonan roti dan lain-lain itu pakai kuning telur. Iya, zaman dulu pun sudah tahu ya, ibu-ibu kita pun juga sudah tahu kuning telur merupakan emulgator ala alami ya, sehingga adonan bisa menyatu dan mengembang dengan baik gitu ya kalau mau buat kue. Lalu dari mineral tanah ya, ada fibrum atau magnesium dan aluminium silikat ya. Kalau emulgator buatan, nah ini yang paling sering kita gunakan yaitu twin dan span.
Twin ada twin 20, 40, 60 dan 80. Kalau span 20, 40 dan 80. Lalu juga ada benzalkonium klorid. Ya, tapi paling sering kita gunakan sih ya emulgator, twin dan span ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah mengikuti penjelasan dan pembahasan kita sampai sini ya. Iya, nanti untuk mungkin formulanya atau formulasinya atau uji mutu fisiknya kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya kalau kalian yang belum. Like video ini dan juga share ke teman-teman kalian sebagai bahan pembelajaran bersama ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.